Halo semua, di video kali ini saya akan membahas cara mendirikan perusahaan di Singapura dengan benar untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa menghambat proses pendirian perusahaan kamu. Oke, kita simak langsung aja videonya. Singapura dikenal dengan surga bisnis, pajak rendah, infrastruktur yang sangat memadai dan modern, dan akses ke pasar global yang begitu mudah. Dengan letak negara Singapura yang sangat strategis, kita bisa menjangkau beberapa klien atau customer di seluruh dunia. Tapi biasanya buat first time founders atau business owner, ini mengalami kebingungan ketika meregistrasikan perusahaannya di Singapura atau mendirikan perusahaannya di Singapura. Dalam video ini, kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, kesalahan umum yang sering terjadi. Dan yang kedua, tips praktis untuk cara menghindarinya. Kemudian yang ketiga, cara agar proses pendirian perusahaan di Singapura berjalan dengan lancar. Kesalahan pertama yang sering terjadi ketika mendirikan perusahaan di Singapura adalah dokumen yang tidak lengkap. Banyak founder atau business owner lupa menyiapkan dokumen lengkap seperti paspor, bukti alamat, dan memorandum dan Article of Association yang sering disebut MAA. Tanpa dokumen yang lengkap itu, AKRA akan mengembalikan aplikasi Anda. Jadi AKRA ini adalah Asosiasi Akunting dan Corporate Regulasi yang berada di Singapura. Oke, jadi tipsnya kita harus melihat checklist AKRA secara detail dan siapkan dokumen dalam bahasa Inggris atau terjemahan resmi jika perlu. Kemudian kesalahan yang kedua adalah salah memilih struktur perusahaan. Di Singapura itu ada banyak sekali struktur atau jenis perusahaan yang ada di sana. Contoh kalau di Indonesia itu ada PT, CV, dan di Singapura pun ada beberapa jenis perusahaan yang bisa kita pilih. Rekomendasi pribadi saya, lebih baik memilih perusahaan yang berjenis Private Limited Company atau PTE Ltd. Jadi, buat yang belum tahu, PTE Ltd ini adalah badan usaha yang berbadan hukum terpisah. Jadi, pemegang saham hanya bertanggung jawab sesuai modal yang disetor. Kelebihan PTE Ltd ini, yang pertama adalah liabilitas terbatas. Artinya, aset pribadi pemegang saham aman dari klaim kreditor. Kemudian kredibilitas tinggi, lebih dipercaya oleh mitra bisnis dan lembaga keuangan secara global. Kemudian, insentif pajak dan grants. Banyak program pemerintah Singapura yang mendukung perusahaan yang baru didirikan. Nah, tips tambahan, sebaiknya Anda konsultasikan dulu goal bisnis Anda apa. Apakah butuh investor, seberapa besar risiko dan rencana ekspansi, baru putuskan struktur perusahaan yang paling cocok. Untuk mempermudah bisnis owner atau founder yang ingin mendirikan perusahaan di Singapura secara resmi, saya merekomendasikan menggunakan layanan Awesome. Awesome ini adalah platform all-in-one yang dapat membantu Anda mendirikan perusahaan secara resmi di Singapura dengan waktu yang cepat, hanya 1-2 hari kerja. Dan ada juga layanan akunting dan bookkeeping. Laporan keuangan yang dihandle oleh akunting profesional lengkap dan pajaknya bisa teroptimasi dengan baik. Kemudian yang paling penting, Awesome juga menyediakan support 24 jam selama 7 hari. Jadi Anda bisa konsultasi via chat atau email kapan aja dengan tim Awesome. Dan masih banyak fitur-fitur dan benefit lainnya yang ditawarkan oleh Awesome. Langsung klik link yang ada di deskripsi untuk klaim diskon 16% untuk semua layanan yang ada di Awesome. Oke, saya akan lanjutkan memberikan tips untuk mendirikan perusahaan di Singapura agar proses pendiriannya berjalan dengan lancar. Tips yang pertama, pastikan verifikasi identitas Anda benar. Jadi AKRA menerapkan aturan KYC ya, Know Your Customer, yang sangat ketat. Jadi dokumen yang kita bawa atau yang kita akan serahkan harus jelas, foto resolusinya tinggi, dan data harus sesuai dengan registrasi bank. Jadi tips tambahan, gunakan scanner atau aplikasi high resolution scanning
Jangan kirim foto blur atau yang gelap. Dan yang paling penting, kita harus memahami syarat residen direktur. Pemerintah Singapura mengharuskan kalau kita buka perusahaan di sana, minimal ada satu direktur perusahaan kita yang berdomisili di Singapura. Jadi kalau Anda bukan warga negara Singapura atau pemegang PR, Anda perlu menunjuk nomi direktur. Tapi jangan khawatir karena Osom sudah menyediakan layanan nomi direktur yang berlisensi resmi. Tips selanjutnya adalah siapkan modal minimum untuk disetor dan menyiapkan rekening bank. Modal yang harus disetor, modal minimum biasanya hanya $1 Singapura. Dan kita juga harus membuat rekening bank corporate ya, atau rekening bank perusahaan. Walau modal sangat terjangkau, bank lokal Singapura punya aturan yang ketat. Proses approval biasanya sampai 2-3 minggu jika dokumen belum lengkap. Jadi tipsnya, lengkapi surat referensi bank Anda, lampirkan proyeksi bisnis, dan siapkan video call dengan officer jika diminta. Dan tips yang keempat, patuhi waktu pelaporan pajak. Jadi ada deadline yang harus kita patuhi, yaitu pelaporan pajak tahunan, annual return, atau pajak income yang harus kita laporkan ke bagian berwenang di Singapura. Keterlambatan bisa membuat denda dan status non-compliant. Nah, untungnya Osom menyediakan layanan sekretaris yang bisa membantu Anda untuk mengingatkan untuk melaporkan pajak dengan tepat waktu. Dan sekretaris yang ditawarkan Osom ini juga bisa menghandle segala macam urusan administrasi dan urusan bisnis lainnya. Tentunya ini membuat operasional bisnis Anda semakin efisien dan cepat. Oke, kita sudah bahas tips-tips tadi. Buat Anda yang ingin mendirikan perusahaan di Singapura, jangan lupa klik link yang ada di deskripsi untuk dapatkan diskon 16% untuk layanan yang ada di Osom. Thank you for watching and see you in the next video.